pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Ada yang tidak hadir? Kayaknya di semua, Bu. Iya, Bu, hadir, Sekarang Bu. Ibu akan absen ya satu-satu. Sakauni, Bu. Mesilopia, Saya, Bu, hadir. Juni Lestari, Hadir, Bu. Eva Asnita. Hadir, Bu. Nah, selanjutnya ada yang tahu pelajaran kita minggu yang lalu? Sebelum Ibu lanjutkan. Vektor. Nah, baik. Vektor, Bu. Sekarang kita belajar tentang gerak parabola. Ada yang tahu pengertian gerak parabola? Saya, Bu. Nah, silakan Messi. Gerak parabola itu gerak melingkar atau gerak peluru, Bu. Oke, bagus. Jawabannya betul. Ada yang lain? Menurut saya, Bu, gerak parabola Silakan, itu Juni. lintasannya membentuk seperti parabola, Bu. Oke. Jadi, gerak parabola itu sendiri merupakan paduan atau jumlahan GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y. Nah, di dalam gerak parabola ada beberapa kecepatan dalam arah sumbu X dan Y. Vektor, besar dan arah kecepatan, waktu untuk mencapai titik tertinggi dan titik terjauh, koordinat titik tertinggi dan titik terjauh pada sumbu X, Y, serta kecepatan pada titik terjauh. Nah, sekarang analisis gerak parabola, di mana terdapat dua sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X arahnya horizontal, sedangkan sumbu X arahnya vertikal. Nah, di dalam gerak horizontal pada sumbu X, kita analisis terdapat gerak lurus beraturan atau GLB. Sedangkan pada sumbu Y yang vertikal dianalisis dengan gerak jatuh bebas atau GJB. Nah, untuk memudahkan kita dalam menganalisis gerak parabola ini, mari terdapat beberapa persamaan GLB dan GJB. Ada yang tahu apa itu rumus persamaan gerak lurus beraturan atau GLB? Juni? Tidak, Bu. Nah, persamaan gerak lurus beraturan atau GLB itu P sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan kelajuan dibagi waktu. Nah, yang kedua itu GJB, gerak jatuh bebas. Nah, selanjutnya sumbu kecepatan dalam arah Y. Komponen gerak menurut sumbu Y adalah GLBB dengan P0 Y sama dengan P0 sin alpha dikali T. Dan AY sama dengan G. Oleh sebab itu, arah sumbu Y memenuhi persamaan berikut. Pi sama dengan P0 sin A dikali G kali T. Kemudian perpindahan dalam arah sumbu Y. Y sama dengan P0 dikali sin A kali T dikurang setengah G kali T. Ada yang tahu berapa nilai dari G?
9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, yang biasa dipakai, ada yang tahu? Yang biasa dipakai 10 meter per sekon kuadrat. 10 Ya. meter per sekon kuadrat, Bu. Oke. Lanjut, selanjutnya. Di dalam gerak parabola itu terdapat vektor, besar, dan arah kecepatan. Nah, minggu lalu kita kan sudah belajar vektor. Kalian masih ingat apa itu vektor? Epa? Lupa, Bu. Vektor itu yaitu satuan yang memiliki arah dan nilai. Nah, di mana vektor pada X di sumbu X berpusat dalam titik 0 ke sumbu Y, yaitu R sama dengan X I vektor ditambah Y J vektor. Sehingga R sama dengan Pi 0 dikali cos A dikali T ditambah Pi 0 dikali sin A dikurang setengah G T pangkat 2. Jadi vektor kecepatan pada parabola Pi sama dengan Px I vektor ditambah Pi J vektor. Sedangkan arah kecepatannya tan alfa sama dengan Pi per Px. Selanjutnya, kita menentukan titik tertinggi dan titik terjauh. Nah, waktu untuk mencapai nilai tertinggi, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi dapat dihitung kecepatan komponen arah partikel Pi sama dengan 0, sehingga T dapat dihitung dengan persamaan Pi sama dengan Pi dikali sin A sin alfa dikurang G dikali T. Nah, Pi sama dengan tadi 0, maka Pi 0 dikali sin alfa dikurang G dikali T. Sehingga Pi 0 sin alfa sama dengan G dikali T. Jadi waktu yang diperlukan adalah T sama dengan Pi 0 dikali sin alfa per G. Nah, yang kedua waktu untuk mencapai titik terjauh. T sama dengan 2 Pi 0 dikali sin alfa per G. Nah, dapat dibuktikan bahwa dalam hal ini dapat diperoleh dari keadaan awal sampai titik puncak dan dari titik puncak sampai memotong sumbu X kembali benda menempuh. Nah, selanjutnya hal ini dapat diperoleh dari keadaan awal sampai titik puncak dan dari titik puncak sampai memotong sumbu X kembali pada menempuh panjang lintasan yang sama Y sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan Pi dikali 0 dikali sin alfa dikali T dikurang setengah G T kuadrat. Nah, tadi nilainya Y itu sama dengan 0. Sama dengan Pi 0 dikali sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Sehingga Pi dikali 0 dikali sin alfa sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi, didapatkan T-nya sama dengan 2 dikali Pi 0 dikali sin alfa. Nah, sekarang Ibu akan kasih tugas pada kalian. Kalian bentuk beberapa kelompok. Kalian berapa orang? 30 orang, Bu. Nah, kalian bentuk kelompok 5 kelompok aja ya. Kalian tugasnya membuat contoh atau penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari.
Minggu depan. Kumpulnya minggu depan ya. Ada yang kurang paham Baik, Bu. atau sudah mengerti tentang materi gerak parabola? Kalian ngerti atau paham? Paham dan ngerti, Bu. Oke, alhamdulillah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang salah atau kejanggalan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.